Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat pasti bisa. Dinkesta menyapa dengan informasi dan edukasi kesehatan. Wong Tulungagung sehat Pasti bisa. Hai Sobat Tulungagung, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, Wong Tulungagung, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama podcast Dinkesta Menyapa pada episode 101, hari Selasa tanggal 20 Februari 2024. Kali ini topik yang akan kita bahas sangat menarik loh, yaitu Jalu Sedih Tuting. Baiklah Sobat Sehat, podcast Dinkesta Menyapa juga disiarkan secara langsung pada 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun FM Tulung Agung. Baiklah, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Ini narasumber kita semuanya, yang pertama yaitu yang pendiam dan murah senyum ya. Yang pertama yaitu Dr. Dwi Heruwiono. Selamat siang Dokter. Selamat siang Mbak Ruli. Ya, selaku Kepala UPT Puskesmas Sembung di Kabupaten Tulungagung. Gimana Dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Wah, kelihatannya semangat banget ini ya Dokter Iya. Heru ya siang ini. Oke, yang kedua ada dokter yang sangat cantik, imut-imut. Ini dia Dokter Yustin Yusiana. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Ruli. Iya, kelihatan sudah meleleh dengan senyumnya ini dokter ya. Tapi kelihatannya kok agak lemes dokter ya ini ya. Kenapa dokter ini ya? Belum makan siang ya? Sudah mendekati tanggal tua. Oh, iya dokter. Untuk yang ketiga ada Mas Baihaki selaku PP Jiwa UPT Puskesmas Sembung. Selamat siang Mas. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Mas di sana Mas? Alhamdulillah banyak kegiatan. Banyak kegiatan ya Mas ya. Iya. Apalagi barusan yang pemilihan Pilpres ini yang di puskesmasnya semuanya kan mendapatkan plot juga menjaga Iya. kesehatan ya Mas ya. Iya, ada tugas juga untuk waktu pemilihan dan juga setelah pemilihan itu ada Oh jaga. begitu ya. Oh harus jaga saat pemilihan dan juga sesudahnya ya Mas ya. Berarti memang semua yang ada di puskesmas itu harus terjun 24 jam ya Mas ya. Iya. Masya Allah luar biasa ya. Di era digital ini banyak sekali informasi tentang kesehatan dan jarang sekali yang memberikan informasi kesehatan jiwa yang terkadang membuat bingung untuk memahami apakah informasi ini benar atau malah membuat kita salah untuk mengambil keputusan. Pikiran yang tidak tenang, beban kerja yang berlebih, atau aspek ekonomi yang mempengaruhi daya tahan tubuh yang menurun, dan perubahan perilaku yang terjadi secara tiba-tiba akan memudahkan kita terjadi gangguan pola tidur, gelisah, tidak tenang, bahkan pikiran melayang dan malas untuk melakukan aktivitas. Oleh karenanya kita perlu mewaspadai penyakit jiwa yang muncul, salah satunya adalah depresi yang meningkat akhir-akhir ini. Nah, apa sih penyakit gangguan jiwa itu? Nah, apa sih penyakit gangguan jiwa itu? Apa saja sih gejalanya? Bagaimana dampaknya bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, dan bagaimana cara pencegahannya? Pada siang ini akan kita coba bahas dan ulas ya sobat, agar masyarakat semakin memahami dan mewaspadai kesehatan jiwa dan cara pencegahannya. Oke, kembali ke topik kita yang ini pasti banyak penasaran ya, apa sih itu yang disebut Jalu Sedih Tuting? Oke, sudah penasaran belum sobat?
Alhamdulillah, pasti penasaran nih ya. Karena topik kita ini menarik banget loh ini ya. Oke, saya akan langsung bertanya oleh Dokter Heru terlebih dahulu. Apa dokter yang dimaksud dengan jalu sedih tuting? Kelihatannya kok singkatan yang bagaimana begitu ya? Iya, kayak stunting tapi bukan. Iya, kok tuting-tuting gitu ya dok ya. Ini sebenarnya adalah singkatan biar menarik judulnya Mbak Ruli ya. Oh gitu ya dok ya. Jadi jalu itu singkatan dari jangan lupa, sedih itu singkatan dari sehat di hari, tuting itu tua penting. Jadi kalau digabungkan jalu, sedih, tuting, jangan lupa, sehat di hari tua penting. Oh, jangan lupa sehat di hari tua penting. Oh begitu ya dok ya. Kelihatannya malah mengenai saya. Oh begitu ya dok ya. Kenapa ini dok? Ya saya 10 hari lagi pensiun Mbak. Oh masya Allah, tapi masih kelihatan muda loh dok. Kok sudah mau pensiun ya dok ya? Covernya aja yang muda. Ternyata casingnya masih bagus loh dok. Kok sudah purna ya dok ya. Berarti sudah memang merasa tua ya dok ya? Ya memang sudah umur 60 harus pensiun. Oh gitu, Iya. tapi kan jiwa masih jiwa muda Tetap dong dok ya. masih, iya. Iya dokter. Maka dari itu biar yang kita bahas itu menjadi lebih santai dan tidak tegang, itu saya punya puisi Mbak Ruli. Waduh, asik deh ini deh. Beli celana ke Surabaya, Cakep. bertemu kera, makan mentimun. Cakep. Hidup sederhana dan bersyukur kepadanya, Cakep. agar sehat jiwa raga sampai pensiun. Alhamdulillah, masya Allah. Yang dibahas kali ini kok pensiun dok? Karena apa mau pensiun ini dok ya? Ya, sudah dokter itu tentang Iya. pengertian jalu sedih tuting ya Iya, dok itu ya. suatu singkatan untuk menarik suatu judul dari apa Judul yang ya, kita dok, ya. Iya dok. tema hari ini. Oke, terus kemudian di Puskesmas Sembung itu ada berapa kasus tentang jiwanya dok di wilayah kerja? Iya, ternyata di Pumas Sembung saya juga kaget ya. Ternyata kok banyak sekali ya. Oh banyak dok Iya, ya? berbeda saya waktu dulu di Kalidaru itu kan masih sedikit ya. Ini kita ketambah ke kota ternyata semakin banyak. Mungkin banyak persoalan-persoalan yang harus dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi seperti ini. Mungkin saya analisa saya. Jadi ada lebih dari 100 itu Mbak Ruli. Oh untuk gitu, yang banyak ya terkena dok ya? gangguan jiwa itu. Jadi dari 8 kelurahan kelurahan ada yang dibawahi oleh Puskesmas Sembung Sembung, itu ada 100 ya dok ya? 100 Wow, lebih, ya. itu ya lumayan Itu yang banyak ya? yang terbanyak itu malah justru di Kelurahan Tertek itu Oh, ada Kelurahan 3 Tertek ya, Dok? lebih. Kayaknya perlu ada sesuatu nih dok di Kelurahan Tertek ini ya. Nah, kalau sudah banyak itu malah justru kita bisa meningkatkan pengembangan dari pengobatannya memakai begitu. posyandu jiwa itu bisa. Oh iya dok, Jadi, selama ini belum ada belum soalnya ada dok di ya. sana, Iya. tapi kadernya sudah mulai kita latih. Harapannya nanti kita bisa mendirikan itu. Jadi mereka yang mengambil obat cukup di posyandu situ. Nanti kita datangkan juga dokternya, nanti kita beri edukasi, motivasi, dan mereka yang sakit jiwa itu kalau dikumpulkan bersama dengan orang yang sama senasib ya, itu biasanya malah justru lebih cepat sembuh karena berlomba-lomba untuk Oh gitu ya dok ya. Ada perkumpulan yang dimana sama-sama jiwanya ketemu bisa sharing keluhannya apa begitu ya dok akhirnya ya. sama seperti anak sekolah itu loh. Oh, iya, Mana iya, yang iya, paling iya. pinter? Kena berlomba-lomba Iya seperti dok, itu. kayaknya Iya. memang perlu segera dibentuk untuk posyandu jiwanya ya, Iya, terutama betul. di Kelurahan Tertek Tertek, karena iya. jumlahnya memang lebih banyak daripada banyak yang di antara lainnya. yang lain, Mungkin iya. juga perlu ditambahkan ketika di yang lainnya dok, mungkin kelurahan yang lainnya juga harus dibentuk juga dalam waktu segera atau bagaimana itu dok? Iya, Karena nanti jumlahnya 100 loh dok. Iya, menunggu nanti kalau misalnya satu sebagai percontohan itu berhasil, Iya. nah yang lainnya baru akan kita bentuk setelah itu. Hebat dokter. Ya, terima kasih dokter Heru atas semua jawabannya. Oke, saya akan bertanya dengan dokter yang lemah gemulai ini ya dokter Justin Yusiana. Oke dokter, saya mau tanya ini tentang gangguan jiwa ini, faktor apa saja sih yang mempengaruhinya? Sebelumnya tentunya kita harus paham ya pengertian dari kelainan jiwa atau gangguan jiwa, yaitu suatu sindroma atau sekumpulan gejala yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku sehari-hari yang mengganggu kehidupan mereka, kehidupan penderita. Di masyarakat mungkin
banyak yang berasumsi bahwa kalau kita bicara tentang gangguan jiwa itu adalah orang gila. Oh iya dok, pasti. Iya, orang gila. Kalau sudah disebut gangguan jiwa, Iya. pasti itu orang yang begini. Iya, dok, ya, orang kayak gila, miring. ya yang Gitu ya. berjalan-jalan, Nah, gitu. tidak berbusana Iya, atau mungkin betul, juga betul. hidup dalam dunianya sendiri kan, mereka itu. Tapi tidak sesempit itu gitu ya. Oh, gitu Jadi ya, Dok, gangguan jiwa itu tidak sesempit itu. Itu memang salah satu dari kelainan jiwa macam-macam. Ada gangguan kepribadian, gangguan psikotik, gangguan makan, gangguan kecemasan, itu semua masuk dalam, ada 7 ya, tadi saya sebut 4 aja, itu masuk dalam jenis-jenis dari gangguan jiwa. Lah kalau orang yang berjalan-jalan susah diatur ya, hidup dalam dunia sendiri, itu memang namanya gangguan psikotik ya. Tapi yang banyak juga yang perlu kita di masyarakat ini, terutama juga yang sering berobat dan banyak menyerang, bahkan kita mungkin juga kadang terserang ya, itu adalah gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan itu juga masuk dalam gangguan jiwa. Gangguan kecemasan itu gejalanya Mbak Ruli ya, itu kan berdebar-debar. Oh, jantungnya Ya, terasa merasa kayak- berdebar-debar. Oh, gitu ya, Dok ya. Badannya dingin, tangan kaki sep-sep ya, orang-orang Jawa bilang ya anyep Oh, yang kabeh. kayak ujung-ujung ini ya, Dok ya. Kayak itu sulit tidur. Susah tidur. Terus kemudian yang paling sering dan biasanya menjadi penanda kita untuk masuk bahwa kemungkinan diagnosa dari seseorang itu gangguan kecemasan adalah sakit lambung, ulu hati. Orang bilang sakit mah. Iya, iya. Ya. Jadi gangguan perut penuh, tidak nyaman di dada, biasanya datang ke layanan kesehatan, ke puskesmas itu dengan keluhan mual. Nah, Padahal awalnya stres ya, Dok ya, itu ya. iya, jadi mekanismenya begini ya. Jadi kalau seseorang menderita stres ya, itu akan memicu otak untuk membuka pompa daripada asam lambung. Asam lambungnya jadi banyak. Di perut jadi tidak nyaman gitu ya. Jadi bukan masalah terlambat makan atau makannya tidak teratur atau kebanyakan makan kecut, makan pedas, minum kopi, bukan ya. Jadi memang itu ada dalam dirinya. Jadi asam lambungnya dikeluarkan banyak yang dipicu oleh stres. Makanya yang menderita paling banyak pada usia produktif. Oh, ya, jadi muda-muda ya, Dok iya, ya, malahan iya ya. gitu. Jadi mungkin tadi yang diaturkan Pak Dr. Heru untuk yang usianya sudah lansia itu lebih bisa menata diri ya. Tapi gitu. kalau untuk usia produktif, di mana sekarang ini zaman semakin susah, baik secara ekonomi kan seperti itu Mbak ya. Itu membuat semakin tekanan dalam hidup ya. Itu membuat asam lambung jadi banyak dan mual. Nah, terus kemudian begitu datang ke layanan itu kalau kita konsultasi dengan kami itu saya tanya sulit tidur, terasa dingin, terus kemudian overthinking ya, pikiran kemana-mana, terus kemudian dingin semua badannya. Nah, itu termasuk juga sudah gangguan jiwa. Iya, jadi jangan berpikir bahwa gangguan jiwa itu hanya ODGJ yang orang gila yang itu Pak Agi ya jalan-jalan di enggak, luar gangguan itu ya, Dok, kecemasan itu juga termasuk gangguan jiwa dan itu banyak sekali sekarang di zaman seperti ini banyak sekali yang menderita gangguan kecemasan. Nah, itu. Jadi awalnya itu ternyata hal sepele, cemas yang menumpuk mungkin. Iya, yang menumpuk ya, tuntunan Ternyata hidup, itu- tekanan hidup Iya, seperti itu dia, itu banyak sekali. memberikan efek pada tubuh, makanya disebut dengan psikosomatis ya, gangguan psikologi psikis yang berefek pada somatis, berefek pada badan. Psikosomatis menyebabkan beberapa keluhan yang saya sebutkan tadi. Oke, ya itu para sobat ya, ada ilmu baru. Jadi ternyata gangguan jiwa itu bukan yang jiwa yang jalan-jalan di pinggir nggak pakai baju atau orang yang ditanya bingung, bukan itu saja. Ternyata penyebabnya banyak sekali yang sudah diceritakan oleh Dokter Justin tadi ya. Oke dokter, kemudian mengapa penyakit gangguan jiwa ini sangat berbahaya dokter? Kemudian apa saja dampaknya dokter?
Berbahaya karena mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi untuk yang diagnosa psikotik ya tentunya juga yang pertama karena dia hidup dalam dunianya sendiri, hilang rasa kenyataan ya. Oh gitu Ya, dia ada halusinasi seperti mendengar sesuatu, melihat sesuatu padahal tidak ada, hidup dalam dunianya sendiri. Jadi akhirnya tidak produktif. Terus kemudian ada jenis juga yang mengganggu masyarakat ya, menyakiti dirinya sendiri, menyakiti orang lain, merusak. Tentunya juga akan mengganggu kehidupan keluarganya sendiri maupun lingkungan masyarakat sekitar. Itu untuk yang gangguan psikotik ya. Kemudian untuk yang gangguan kecemasan juga sama, akhirnya menjadi tidak produktif, tidak bisa bekerja karena ya sering berkeluh kesah, perutnya sakit. Terus kemudian jiwa raganya ya dokter jiwa raganya tidak bisa bekerja dengan baik karena sibuk dengan dirinya gitu, seperti itu. Jadi memang efeknya seperti itu. Jadi memang itu terutama ya, mengganggu masyarakat, mengganggu dirinya sendiri juga dan orang lain itu orang ya, lain dok, ya. juga. Kemudian dampaknya ya bahayanya untuk dirinya, orang lain dan untuk masyarakat sekitar juga ya dok ya. Iya, betul. Berarti sangat kompleks ini dok ya. Kemudian apa sih dokter, mungkin ada upaya gitu, ada tindakan yang harus dilakukan dari pihak puskesmas gitu dok? Ya, yang terutama sekarang kan memang kita di Indonesia ini harus bebas pasung ya. Jadi tidak seperti dulu untuk orang gangguan psikotik ya itu dipasung gitu. Karena kan ada yang mengganggu masyarakat ya, akhirnya dipasung. Ini tidak boleh ya. Jadi memang harus dibawa ke layanan kesehatan. Tentunya untuk mekanismenya itu mungkin nanti Mas Haki bisa menjelaskan ya. Bagaimana kalau salah satu keluarga kita menderita gangguan psikotik tadi, itu siapa yang dihubungi, nanti Mas Haki bisa menjelaskan lebih detail. Nah, artinya nanti ada beberapa pihak yang ikut serta dalam penyembuhannya, dan dari kami untuk yang di puskesmas, di dinas kesehatan tentunya untuk yang farmakoterapi, terapi obat-obatannya dari kami. Tapi kan tidak hanya terapi obat-obatan saja untuk penderita psikotik ini ya, jadi banyak hal. Lingkungannya juga harus mendukung. Oh, dari keluarga ya keluarga dokter harus ya, mendukung. itu ya, terapi-terapi lain tidak hanya terapi obat. Nah, itu siapa saja yang berperan membantu apabila ada salah satu keluarga kita yang menderita psikotik, mungkin Mas Haki bisa menjelaskan kalau ada salah satu gitu yang harus dilakukan. Oh iya, jadi kalau yang ada di Puskesmas Sembung itu yang PP jiwanya kan Mas Behaki ya dok ya. Jadi kalau ada warga yang mengalami mungkin ada gangguan kecemasan, kemudian ada yang memang lebih parah dari itu, langsung biasanya ditangani oleh Mas Kalau Behaki. yang kecemasan ya, mungkin dia tidak hilang dunia kenyataan, jadi bisa datang sendiri ke layanan. Saya kok menderita, kok sering mual, sulit tidur, kok dingin semua badan saya, apa mungkin saya sakit jantung, biasanya gitu. Kok jantung saya jantung saya berdebar-debar. Nah, itu kecemasan biasanya datang sendiri. Tapi kalau yang psikotik kan dia sudah hilang dunia, hidup dalam dunia nyata kan. Jadi kalau ditanya gitu kayak enggak fokus dia gitu bisa, ya dok ya. Iya, nah itu mungkin Mas Haki bisa menjelaskan untuk yang seperti ini itu bagaimana gitu loh, keluarga harus bagaimana gitu. Terima kasih banyak dokter. Oke, kayaknya ini akan saya lanjutkan bertanya sama Mas Haki ya dok ya, biar nanti lebih jelas dan detail gitu. Gimana Mas Haki, sudah siap? Kok kelihatannya agak loyo tuh Mas Haki ini ya. Oh ya Mas Haki, gimana sih langkah-langkahnya yang bisa dilakukan untuk menangani penyakit gangguan jiwa ini Mas? Untuk langkah awal yang bisa kita lakukan, salah satunya itu mendeteksi diri sendiri. Yang pasti ketika kita mengalami sakit, pasti tubuh mengirimkan sinyal. Itu kita harus segera lapor kepada orang lain atau kepada keluarga agar kita segera dapat pengobatan. Itu nanti untuk pengobatan, monggo dari Bapak Ibu yang mengalami sakit, maupun sakit psikis maupun sakit secara fisik, bisa ke Puskesmas Sembung ataupun ke fasilitas terdekat kesehatan lainnya. Oh gitu ya dok, Mas Haki ya. Nanti untuk yang psikotik gitu. Untuk apabila Anda mengalami gejala, salah satu gejala psikotik atau yang sudah disebutkan Ibu Dokter tadi, itu salah satu yang bisa kita lakukan yaitu satu, berpikir positif dulu. Yang pasti kita selalu
oh aku iki pasti iki mek sakit biasa. Jangan overthinking. Oh gitu, oke. Berarti yang pertama itu harus selalu berpikir positif ya, Mas ya. Setelah itu istirahat cukup. Nah, yang pasti istirahat cukup. Setelah itu hindari stres. Wah ini kayaknya nomor 1 ini Mas ya, ini ya menghindari stres ya. Soalnya dari stres itu ternyata banyak sekali dampaknya ya dok ya. Jiwa ya, kesehatan jiwa. Setelah itu yang pasti makan makanan sehat, jangan lupa olahraga dan juga meditasi. Meditasi, wah ini kayaknya menarik nih Mas. Apa sih contohnya maksudnya dengan meditasi tersebut Mas? Untuk contoh meditasi yang biasa dilakukan oleh yang beragama Islam salah satunya dengan sholat, berdoa, berzikir. Untuk agama lain ya sesuai aturannya ya. Disesuaikan dengan agamanya. Gitu. Kalau seperti meditasi berupa olahraga itu bagaimana Mas? Bisa dilakukan. Bisa juga ya Mas ya. Seperti yoga kan tujuannya untuk merilekskan. Iya benar-benar. Jadi ada yoga juga ya Mas ya. Oke. Terus kegiatan apa sih Mas pada kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengetahui secara dini? Sudah mau ya? Enggak apa-apa, ditanyakan lagi ya. Untuk yang ini tadi mungkin ya, yang untuk psikotik itu loh Mas, yang kita penderita apabila salah satu keluarganya ada yang menderita psikotik itu lapornya ke kelurahan atau ya maksudnya alurnya gitu ya? Alurnya gitu loh. Kalau ada masyarakat itu bagaimana? Arahnya harus kemana dulu lapornya gitu. Kalau alur untuk pelayanan, jadi kita membuka pelayanan untuk yang sakit jiwa itu bisa lapor ke bidan wilayah ataupun kader. Kader dari Posyandu ya Mas ya? Kader Posyandu dari desa itu nanti agar dilaporkan ke kita dari pihak puskesmas. Nanti setelah dari pihak puskesmas akan kita feedback. Nanti monggo puskesmas untuk pasiennya kalau memungkinkan dibawa ke puskesmas silahkan dibawa ke puskesmas, kita konsultasi, nanti kita carikan solusi ya. Oh gitu ya Mas. Kemudian apa saja Mas kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui secara dini tentang penyakit gangguan jiwa? Yang pasti kegiatan yang dilakukan pertama yaitu screening. Ada screening. Ada screening yang kita lakukan di sekolah maupun di tempat kerja. Setelah itu kita juga sampaikan layanan melalui posyandu, posbindu, posyandu lansia dan juga fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan di kelurahan ataupun di desa. Itu kita pasti akan melakukan screening dengan salah satunya dengan kuesioner untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak. Nah, itu nanti tujuannya agar kita tahu bagaimana tingkat stres ataupun bagaimana tingkat psikis seseorang. Oke Mas Haki. Kalau tadi kan Mas Bayaki bilang ada screening. Jadi yang pertama kali dilakukan screening untuk mengetahui apakah seseorang ini mengalami gangguan jiwa. Nah, screening ini yang dimaksud itu gimana Mas? Maksudnya untuk usia berapakah, berada di manakah screening yang dilakukan di puskesmas? Untuk screening yang di puskesmas itu sekarang dilakukan untuk anak sekolah. Jadi untuk anak yang baru mulai masuk SMP, mau masuk SMA itu kita lakukan screening. Kalau SD ada screening nggak Mas? Kita lakukan screening yang kelas 5, kelas 6. Oh yang SD untuk kelas 5 dan 6 itu sudah mulai ada screening awal ya Mas ya. Kemudian naik SMP di screening lagi, naik SMA juga di screening lagi ya Mas ya. Kemudian sama tempat-tempat kerja gitu ya. Oke, terus itu kira-kira berapa kali Mas dalam setahun dilakukan screening itu? Kalau target kita sementara 1 kali dalam 1 tahun. Mungkin kali. Itu nanti semoga ada waktu yang lebih bisa kita lakukan 2 kali atau 3 kali dalam 1 tahun. Oh gitu ya Mas ya. Terus kira-kira saat screening itu tempatnya di mana saja? Untuk tempatnya kita langsung terjun ke sekolahan.
ya. Oh, langsung di Ya. pos sekolahan masing-masing gitu ya Mas jadi kita ya. lakukan sampling ataupun nanti ada laporan dari guru sekolah yang mungkin muridnya perlu dilakukan screening, kita lakukan screening dengan mengisi kuesioner. Nanti setelah kita dapatkan hasil screeningnya, kita analisis, setelah itu kita laporkan kepada guru. Oh begitu, jadi nanti tindak lanjutnya juga harus peran orang tua lebih penting ya dokter ya itu ya. Jadi setelah kita ada hasil dari screening dilaporkan ke gurunya dan orang tua kan juga harus Iya, tahu ya betul, dokter ya. ya. Iya. Kalau selama ini mungkin apakah ada kasus mungkin dari yang masa SD, SMP, SMA mungkin dalam tahun 2023 yang lalu? Kalau Apakah kasus- pernah ada kasus gitu? Sementara pernah. Oh pernah ada ya? Pernah ada kasus, yaitu untuk kasus bullying. Oh demikian ya dokter ya, Iya. kalau di sekolahan tuh lebih Iya. banyak yang stresnya Iya, karena itu iya, ya. stres itu. Akhirnya sampai tidak mau sekolah, Oh gitu ya, ya. sampai pengen putus sekolah, itu yang jadi fokus kita agar nanti kasus-kasus seperti kasus bullying, setelah itu kasus trauma di rumah, Iya itu iya. bisa teratasi. Kita juga Oke. butuh kolaborasi antara guru dan juga wali muridnya. Oke Mas Aki, oke. Kelihatannya penjelasannya sudah sangat jelas dan gamblang sekali ya. Dan kesimpulan pada siang hari ini tentang Jalu Sedih Tuting, yaitu penyakit gangguan jiwa, adalah berbagai kondisi yang mempengaruhi suasana hati, berpikir, dan perilaku yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari. Nah, penyakit gangguan jiwa dapat dicegah. Salah satunya yaitu dengan terapi psikologis, yang kedua meditasi, ketiga istirahat yang cukup, keempat olahraga secara rutin, kelima atur pola makannya dengan gizi yang seimbang. 6. Melakukan hal-hal yang positif atau menghindari hal-hal yang negatif. 7. Memperkuat dukungan sosial. 8. Nih yang penting ya, kurangi stres. Ya, stres harus diturunkan. Dan yang 9, selalu menjaga konsentrasi. Oke, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, di sini ada closing statement dari narasumber. Silakan dokter. Ya, kalau sudah selesai ya kita tutup dengan puisi. Cakep. Dokter Heru ini memang ini ya brilian banget ya. Selalu ada puisi deh ini. Makan sate Pak Kuat bersama teman-teman. Cakep. Ada rica-rica, gule juga ada. Mantap. Pekerjaan kita berat bisa terasa ringan Amin. bila kita bahagia dan sehat jiwa raga. Amin. Wah, Masya Allah. Terima kasih Dokter Heru atas closing statementnya. Oke, yang kedua yaitu Dokter Yustin. Monggo dokter. Terima kasih Mbak Ruli. Jadi closing statement dari saya untuk para pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan podcast Dinkesta Menyapa, yang paling utama adalah tidak menganggap bahwa sakit asam lambung itu hanya karena makanan atau kopi, ya. Jadi harus waspada terutama pada usia-usia produktif bahwa sakit lambung atau MAH itu adalah salah satu indikasi atau pintu masuk untuk menjadi suatu gangguan kecemasan. Di mana gangguan kecemasan ini adalah salah satu bagian dari gangguan jiwa. Jadi harus waspada, harus segera mencari pertolongan. Gitu. Jadi jangan meremehkan sakit MAH. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian untuk yang gangguan psikotik, untuk saudara-saudara kita yang hilang hidup dalam dunia kenyataan, sebaiknya segera, karena penyakit ini adalah bisa dikendalikan. Jadi untuk masyarakat, untuk keluarga yang mempunyai anggota keluarga seperti ini harus segera mencari pertolongan, sesuai yang dikatakan Mas Haki, menghubungi bidan untuk dibawa ke puskesmas. Ada obatnya, ya, ada obatnya yang diminum rutin. Jadi jangan khawatir, ya.
gitu. Terima kasih Mbak Terima Doli. kasih banyak Ya. Dokter Justin. Oke, yang ketiga closing statement Mas Baihaqi. Closing statement dari saya, jangan lupa bahagia yang pasti. Iya. Ya, itu wajib itu. Kayak gitu ya, turunkan stres, Iya. bahagia Iya. gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber ada Dr. Dwi Heruwiono, Dr. Justin Yusiana dan Mas Baihaqi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan sharing di podcast Dinkesta Menyapa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe IG Dinkesta di @dinkesta dan @putkes Sembung dan live YouTube Dinkesta di Dinkesta TV. Ingat, wong Tulungagung sehat Pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.